Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Humari, penulis kitab, dan seluruh para guru kita dan juga orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada penghujung dari kitab ini, yaitu ada 43 hadis, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji 2 hadis dari hadis yang ke-40 dan ke-41, dan kemudian 42 dan 43 insya Allah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Pada hadis yang ke-40 dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, datang Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, Inna nasma'u ahaditha min Yahudin ta'ajjabna afatara an naktuba ba'daha. Kami telah mendengar cerita-cerita dari Yahudi, kemudian kami takjub kepada cerita itu. Apakah engkau melihat bahwa kami butuh untuk menuliskan sebagiannya? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amuttahikuna antum kama tahawwakatil yahudu wan nasara. Apakah kalian ragu sebagaimana para Yahudi dan Nasrani itu ragu? Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyatan. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengannya di sini artinya dengan Al-Qur'an dan dengan penjelasannya, yaitu hadis. Baydha'a naqiyatan, putih jernih. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Sungguh seandainya Musa hidup, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali mengikutiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dengan sanad yang hasan juga, dan banyak memiliki jalur periwayatan yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasulullah telah datang dengan petunjuk yang sangat jelas, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Di sini dikatakan dengan redaksi baydha'a naqiyatan, putih lagi jernih. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu putih, jernih dan jelas. Dan beliau menjelaskan bahwa Nasrani dan Yahudi itu mereka mutahayyirun. Mutahayyirun itu bimbang ragu atas apa yang disampaikan kepada mereka dari para nabi mereka. Dan ketika itu ada Yahudi dan Nasrani
yang menyampaikan, menceritakan kepada Umar dan menakjubkan ceritanya. Apakah butuh untuk ditulis? Tidak butuh, kata Rasulullah. Tidak butuh. Dan kemudian Rasulullah menekankan di sini bahwa seandainya Musa hidup, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali dia akan mengikutiku. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa akan mengikuti Nabi Muhammad. Sebagaimana kisah dalam Isra Mi'raj, Nabi Musa salat di belakang Nabi Muhammad. Dan di beberapa hadis lain juga dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Musa bahwa akan ada satu umat, dan itu umatnya Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Nabi Musa meminta kepada Allah, bisa tidak saya menjadi umat Nabi dari umat itu? Allah mengatakan, kamu sudah lewat. Setelah itu dilanjutkan lagi, kalau begitu jadikan aku umat dari Nabi itu. Tidak bisa, tahu, karena sudah ditetapkan seperti itu. Jadi ini adalah menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan bahwa umat ini adalah umat yang istimewa karena menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah benar-benar dilarang untuk mengambil riwayat cerita dari Yahudi dan Nasrani? Tidak. Kenapa tidak? Kita diperkenankan untuk meriwayatkan dari mereka sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan halal dan haram, dan tidak ada kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan. Maka kita boleh meriwayatkan dari Yahudi dan Nasrani dengan syarat apa? Tidak memastikan bahwa itu benar. Kita hanya mengambil ceritanya. Di dalam Al-Quran apa banyak cerita tentang mereka yang detail? Tidak ada yang detail. Tentang Nabi Sulaiman, apakah detail? Tentang Nabi Musa, apakah detail? Tidak. Tentang Nabi Yusuf, apakah detail dengan disebutkan Zulaikha di dalam Al-Quran? Tidak ada. Terus di mana itu adanya? Adanya dari mereka, tapi kita tidak boleh meyakini detail ceritanya dari mereka. Artinya diperkenankan, tapi tidak boleh meyakininya selama itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk cerita-cerita saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini tentang Israiliyat atau cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, itu sebenarnya ada juga yang benar. Contohnya yang benar, Nabi Muhammad mulai berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani itu di mana? Sejak beliau kecil, ketika beliau melakukan perjalanan perdagangan dengan pamannya, bertemu dengan rahib namanya Bahirah. Itu rahib mengenali Nabi Muhammad karena tanda-tanda Nabi Muhammad itu jelas di dalam kitab-kitab mereka. Itu pertama. Kemudian kedua, di tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kalau kita membaca sejarah, kita akan menemukan ada 8 orang yang memiliki nama Muhammad di Mekah di tahun yang sama lahirnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya orang tua mereka, kenapa diberi nama Muhammad? Karena mereka mendapatkan informasi dari Yahudi, dari Nasrani, bahwa akan ada nabi yang akan diutus dengan nama Muhammad, dengan nama Ahmad. Maka mereka memberi nama anaknya yang 8 itu namanya Muhammad, berharap bahwa anak mereka akan jadi nabi. Tapi ternyata tidak. Dan 8-8-nya tidak ada yang mengaku menjadi nabi. Nah, kalau di Indonesia banyak Pak yang ngaku jadi nabi. Itu hebatnya Indonesia seperti itu. Kemudian selain itu juga Yahudi dan Nasrani itu mereka pindah, migrasi dari tempat-tempat mereka tinggal sampai ke Madinah. Itu karena apa? Karena mereka tahu bahwa di dalam kitab mereka ada nubuat yang mengatakan akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah di jazirah tersebut. Maka mereka ada di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik, itu semuanya adalah orang-orang Yahudi.
Kenapa mereka migrasi ke Madinah atau ke Yathrib? Karena mereka tahu ada nabi nanti yang akan diutus di sana. Berharap itu dari mereka. Artinya mereka alim atau tidak? Alim mereka itu. Tapi setelah itu apa? Nabi Muhammad diutus bukan dari silsilah keturunan mereka. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ke-41 dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahbiqanna ibnu Maryam hakaman adilan wa imaman muqsitan. Sungguh putra dari Maryam benar-benar akan turun dengan menjadi hakim yang adil dan imam yang adil, walayaslukan nafajjan hajan aw mu'tamiran, dan sungguh dia akan melalui jalan ini untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Walayatiyanna qabri, dan sungguh dia benar-benar akan datang ke makamku, ke kuburku, hatta yusallima alayya, hingga dia mengucapkan salam kepadaku, wala aruddanna alaihi, dan sungguh aku akan menjawab salamnya. Yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, ai bani akhi in ra'aitumuhu faqulu Abu Hurairah yukri'ukas salam. Wahai anak-anak dari saudaraku, jika kalian melihat Isa, maka sampaikan kepadanya bahwa Abu Hurairah menyampaikan salam kepadamu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim sendiri, dan juga diterima pensahihannya oleh Imam Al-Baihaqi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadisnya jelas, gamblang, bahwa Rasulullah mengatakan akan turun putra Maryam. Nabi Isa ini akan turun dengan menjadi hakim yang adil dan imam yang adil. Jadi kalau nyari imam yang adil di akhir zaman ini, nunggu Nabi Isa turun. Nunggu Nabi Isa turun. Maka nanti kalau sudah Nabi Isa turun, artinya apa? Dajjal sudah ada. Imam Mahdi pun nanti juga ada. Dan dikatakan di sini, dan akan dia sungguh benar-benar akan melalui jalan ini untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Pertanyaannya, ikut travelnya siapa? Belajarnya ke siapa? Nabi Isa? Atau di masa Nabi Isa ada syariat haji sama umroh? Tidak, Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jangan ditanya dari mana belajarnya. Nabi Isa sudah wahyu ini, sudah otomatis bisa Nabi Isa. Bagaimana umroh, bagaimana haji? Berarti Nabi Isa ikut syariatnya siapa? Ikut syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bingungnya yang menyembah Nabi Isa nanti? Bingung mereka, loh kok Nabi Isa haji, kok Nabi Isa umroh? Jadi Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dilanjutkan di sini, walayatiyanna qabri, sungguh dia benar-benar akan datang ke makamku, ke kuburku. Nabi Isa datang ke kubur Nabi Muhammad. Sekarang berapa banyak orang yang mengatakan tidak boleh itu niat untuk melakukan ziarah. Niatnya harus datang ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke Nabi Muhammad. Ini hadisnya sahih. Nabi Isa akan ziarah ke kuburku, kata Rasulullah. Nabi Isa ziarah terus, kita nggak boleh niat ziarah ke Rasulullah. Maka orang yang mengatakan tidak boleh itu niat ziarah ke Rasulullah,
mereka yang bid'ah. Mereka yang melakukan kebid'ahan karena melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Nabi Isa kelak. Hadisnya sahih. Paling ujung-ujungnya mereka akan mengatakan, oh sebentar, kami lihat dulu ulama menghukumi apa. Ini Imam Hakim mengatakan sahih, Imam Dhahabi mengatakan sahih. Artinya ziarah ke makamnya Rasulullah itu disunnahkan dan sangat dianjurkan. Dikatakan di sini hatta yusallima alayya, sampai dia Isa, Nabi Isa mengucapkan salam kepadaku, wala aruddannahu, dan sungguh aku akan benar-benar menjawab salamnya. Bisa jadi Nabi Isa mengucapkan salam, kemudian Nabi Muhammad menjawab salamnya. Bisa jadi terdengar oleh semua orang, bisa jadi tidak terdengar, hanya didengar oleh Nabi Isa. Tapi yang jelas Nabi Muhammad menjawab. Kalau Nabi Isa mengucapkan salam dijawab, masa kita nggak dijawab? Dan kita salam setiap kali tahiyat, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ziarah ke makam Rasulullah itu sunnah dan dianjurkan sesuai dengan tuntunan dalam hadis ini. Kemudian Abu Hurairah di sini mengatakan, wahai anak-anak dari saudaraku, jika kalian melihatnya, maksudnya jika kalian bertemu dengan Isa kelak, maka sampaikan salamku kepadanya, bahwa Abu Hurairah mengucapkan salam untukmu. Kira-kira salamnya Abu Hurairah ini sampai atau tidak nanti kepada Nabi Isa? Sampai. Kenapa sampai? Karena umat Islam ini memiliki silsilah riwayat hadis. Seperti kita membaca kitab ini, kita tersambung kepada penulisnya. Kami menghatamkan kitab ini kepada Sayyid Abdul Mun'im bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau keponakan dari penulis buku ini. Dan itu terus tersambung sampai kepada Imam Hakim di sini. Imam Hakim memiliki buku Mustadrak dan kita memiliki riwayat yang tersambung melalui jalur Mustadrak tersebut. Artinya kalau bukan ahli hadis tidak akan mengerti bahwa kita telah memiliki ijazah periwayatan atas hadis ini. Jadi saya yakin sekali bahwa nanti salamnya Abu Hurairah ini akan sampai kepada Nabi Isa dengan silsilah periwayatan yang kita miliki. Dan itu hanya ada di umat Islam. Di umat yang lain tidak ada silsilah periwayatan tersebut. Membaca Al-Quran, kita ada yang membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Semuanya membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena guru kita mengajarkan seperti itu, dan Rasulullah membacanya seperti itu. Artinya itu tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang bacaan Al-Quran. Tentang hadis juga demikian, tentang pemahaman juga demikian. Maka pemahaman itu harus dilandasi oleh bimbingan dari guru. Sebagaimana di universitas, boleh kita menulis skripsi tanpa bimbingan dosen. Sudah pokoknya saya nulis sebegini, harus disidang lulus. Bisa tidak? Nggak bisa. Kalau begitu pesan namanya. Harus ada bimbingan. Demikian juga pemahaman kita tentang agama ini harus berdasarkan bimbingan. Maka para ulama menuliskan sebuah syair. Seorang ulama menuliskan syair, ini digunakan biasanya dalam ilmu tajwid. Man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan. Barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru, musyafahah itu dari lisan ke lisan. Yakun ilmuhu anizzayri wat tashifi fi harami, maka ilmu yang dia dapatkan, yang dia miliki dari penyimpangan itu diharamkan atau tidak mungkin. Wa man yakun akhidan an suhufin, barang siapa yang mengambil ilmu dari suhuf, dari buku, ya fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami, maka ilmunya bagi ahli ilmu itu seperti dengan ketiadaannya. Jadi kalau mencari ilmu, misalkan sekarang, boleh tidak kita nulis skripsi semuanya yang nulis AI? Nggak boleh, nggak bisa itu, pasti ketahuan.
Jadi ilmu yang hasilnya cuma hanya dari buku tanpa ada bimbingan, itu bagi ahli ilmu sama dengan ketiadaannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan Sayyid Abdullah di sini menekankan satu hal, bahwa beliau meriwayatkan dari Al-Allamah Ibnu Hajj. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mampu berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jasadnya, dengan tubuhnya, maka hendaklah ia meniatkan setiap waktu untuk ziarah kepada Rasulullah dengan hatinya. Jadi yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk dapat ziarah kepada Rasulullah dengan jasad, maka niatkan ziarah dengan hati. Bagaimana ketika sholat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, niatkan itu untuk benar-benar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wal yahdur qalbu, dan hendaklah dia menghadirkan hatinya bahwa sesungguhnya dia telah hadir di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini ini adalah ziarah rohani. La yanaluha illa man lahu mazidu ta'alluqin. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu hal seperti ini, ziarah hati ini, kecuali orang yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ziarah hati itu ada dan harus diniatkan. Paling mudah kapan? Paling mudah ketika kita sholat dan ketika kita tahiyat dan mengucapkan Assalamu alaika. Itu bayangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sholat kita sebagaimana beliau sampaikan di sini di hadis sebelum ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sholatnya para sahabat sekalipun beliau menjadi imam. Dan kita sudah mengkaji bahwa salam kita sampai kepada Rasulullah itu sudah kita lewati, dan ini menunjukkan kekhususan Rasulullah SAW akan hal itu. Dan ini juga menjadi akhir dari pembahasan makna-makna keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Karena di hadis yang ke-42 dan 43 nanti ini lebih kepada keutamaan Rasulullah SAW dari sisi jasmani beliau, dari sisi penciptaan beliau. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.